Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya Waalaikumsalam, mulai, selamat siang. saya ingin menyapa Ibu narasumber, Ibu Miss Olga. Selamat siang, Bu. Dan narasumber yang kedua adalah Ibu Novi Ayu. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Iya. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, mudah-mudahan sehat. Ya, jadi saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Seksi Bidang PTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng. Dalam hal ini beliau juga merupakan Ketua KGH Bapak Risma Hasli SPD MPD. Yang saya hormati Ibu narasumber, Ibu Suci Novi Ayu, SPD MPD GR, Ibu Darmianti SPD GR, yang saya hormati Bapak Ibu pengurus KGH dan penanggung jawab kegiatan KGH kali ini. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati juga adalah Bapak Ibu peserta parade berbagi praktik baik yang telah bergabung pada siang hari ini. Selamat bergabung kembali di hari keempat. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasi, atas antusiasnya meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh komunitas guru hidup dalam berbagi praktik baik. Dan alhamdulillah hari ini merupakan hari keempat kita melakukan kegiatan praktik baik, berbagi praktik baik ini. Pertama-tama, alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada siang hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama hadir dan bertemu di ruang virtual ini, tidak lain hanya untuk berbagi dan belajar bersama dengan Bapak Ibu guru hebat. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang patut kita teladani. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, sebelum kegiatan ini dimulai, mari kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak seraya kita berdoa mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan hari ini berjalan dengan lancar, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, kegiatan kita hari ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, doa kita akan mulai sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu, hari ini kita dipertemukan kembali dalam kegiatan KGH. Dalam hal ini adalah berbagi praktik baik yang hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki hari keempat, dan untuk hari ini kita akan dibersamai oleh dua pemateri hebat. Yang pertama nanti kita akan menerima materi dari Ibu Suci Novi Ayu SPD MPD GR. Beliau akan memaparkan tentang materi tentang penerapan model pembelajaran inovatif abad ke-21. Jadi sebelum saya persilahkan kepada Ibu, saya ingin membacakan riwayat hidup tentang Ibu Novi Ayu. Nama lengkap Ibu Suci Novi Ayu SPD MPD GR. Beliau alamat rumahnya Jalan Padat Karya, Blok 1, Lapak D. Jadi Ibu berasal dari Kabupaten Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian adapun prestasi penghargaan yang Ibu peroleh dalam 3 tahun terakhir adalah beliau lulus seleksi guru penggerak angkatan 5 tahap kedua, yang pelaksananya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat kepada Ibu, mudah-mudahan nanti kegiatan guru penggeraknya berjalan dengan lancar.
Kemudian juara 2 Lomba Guru SD Berprestasi tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare. Selanjutnya pegang penghargaan yang ketiga adalah piagam penghargaan dan pendamping lomba formasi pengibar bendera dan lomba yel-yel tingkat SD se-Kota Parepare yang dilaksanakan oleh MTS Negeri Kota Parepare. Kemudian adapun organisasi yang diikuti oleh Ibu Suci adalah Korps Sukarela Palang Merah Indonesia, kemudian organisasi Pramuka, dan beliau juga merupakan pengurus Gugus 9 Wilayah 2 Kecamatan Ujung Kota Parepare. Dan sebelum kita persilakan kepada Ibu Novi Ayu, saya memutarkan, kita akan bersama menyaksikan video dari Ibu Novi Ayu. Ya, demikian tadi video yang dibagikan oleh Ibu Suci Novi Ayu. Dan untuk kesempatan ini saya persilahkan kepada Ibu Suci untuk berbagi tentang praktik baik tentang penerapan model pembelajaran inovatif abad ke-21 di masa pandemi. Dengan hormat, saya persilahkan kepada Ibu Suci. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Erni. Mohon maaf tadi mungkin karena jaringan ya, sehingga suaranya tidak jelas. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore semuanya, Bapak Ibu. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la haula wa la quwata illa billah aliyil azim. Yang saya hormati Bapak Ketua Komunitas Guru Hidup dan seluruh pengurus KGH dan kepanitiaan Prade Praktik Baik ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu narasumber yang hebat dan inspiratif yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan-rekan seperjuangan yang hadir pada hari ini. Salam sehat dan bahagia selalu. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas undangan ini. Ini menjadi penghormatan bagi saya karena bisa bertemu dengan rekan guru yang hebat. Baiklah, karena kita dibatasi oleh waktu, saya langsung saja ya mempresentasikan praktik baik yang saya lakukan di sekolah saya. Saya izin dulu untuk slide materi saya. Terima kasih. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu? Iya, sudah Bu, sudah. Sudah terlihat? Sudah. Adapun judul praktik baik yang pernah saya laksanakan di sekolah saya, yaitu penerapan model pembelajaran inovatif abad 21 di masa pandemi. Tadi sudah dikenal oleh host bahwa ini nama saya Ibu Suci Novi Ayu, saya tinggal di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Saya bertugas sebagai guru sejak 1 Februari 2014. Saya mengajar di UPTD SD Negeri 29 Parepare, hingga sekarang mengajar di kelas 6. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia dihadapkan pada masa pandemi, kasus pertama coronavirus COVID-19, di mana hampir seluruh sektor kehidupan terdampak tidak terkecuali di sektor pendidikan. COVID-19 ini menular begitu cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara, termasuk
Indonesia, negara kita. Sehingga Badan Kesehatan Dunia WHO menjadikan wabah ini sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. Di sektor pendidikan sendiri, pemerintah melalui Kemdikbud telah menerapkan kebijakan learning from home atau belajar dari rumah atau BDR, terutama bagi satuan pendidikan yang berada di wilayah zona kuning, oranye, dan merah. Bagi satuan pendidikan yang berada di zona hijau, kita ketahui dapat melaksanakan PTMT terbatas. Kilas balik pandemi COVID-19 ini, di mana jumlah sekolah yang terdampak di dunia itu, Bapak Ibu, dari hasil survei, itu 127.015.503 sekolah. Bahkan di negara kita, di Indonesia itu, dari 17.000 pulau, 34 provinsi, 512 kabupaten atau kota, ada 260 juta penduduk, 407.000 sekolah, 3,4 juta guru, 56 juta siswa yang terdampak COVID-19 ini. Pengaruh COVID-19 ini terhadap pendidikan, kita ketahui dari hasil survei, para siswa banyak yang ketinggalan pelajaran. Meningkatnya kemungkinan putus sekolah, anak-anak terancam stres, menurunnya produktivitas ekonomi orang tua siswa. Selain itu juga kebijakan Kemdikbud dalam masa darurat COVID-19 ini, di mana kita ketahui UN dibatalkan, US tidak lagi mengukur capaian seluruh kurikulum, siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum, dana BOS dan BOP dapat digunakan membiayai pencegahan pandemi COVID-19. Kita perhatikan sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini, proses pembelajaran di seluruh Indonesia, bahkan seluruh di dunia itu, kita dengan siswa dengan mudahnya dapat berinteraksi secara langsung. Di mana kita dengan mudahnya dapat menerapkan model atau strategi pembelajaran yang di mana tujuannya itu untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih interaktif, menyenangkan, inovatif, sehingga siswa lebih senang dalam mengikuti proses pembelajaran. Tapi saat ini setelah adanya pandemi, banyak sekali perubahan-perubahan di mana kita sebagai guru harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Adapun permasalahan yang timbul dari orang tua siswa ketika mendampingi anaknya saat pembelajaran daring, orang tua kurang mampu dalam mengatur waktu. Kedua, beberapa mata pelajaran yang kurang dipahami, anak-anak tidak memiliki handphone atau gadget, orang tua kurang bisa membangun motivasi anak selama pembelajaran daring. Yang kelima, terkendala akses jaringan dan terbatasnya kuota yang digunakan peserta didik di wilayah-wilayah yang tidak memiliki akses internet. Adapun permasalahan yang saya hadapi sendiri di awal-awal melaksanakan tugas di masa pandemi ini, yaitu yang pertama, siswa kurang disiplin dalam mengumpulkan tugas. Kedua, siswa kurang fokus dalam proses pembelajaran dan merasa bosan belajar di rumah. Yang ketiga, hasil belajar siswa semakin menurun. Keempat, guru kesulitan menerapkan media pembelajaran menarik berbasis ICT karena kurangnya kompetensi dan pengalaman. Keenam, guru kesulitan menerapkan model atau metode pembelajaran yang bervariasi pada masa pandemi ini. Strategi awal yang saya lakukan untuk menghadapi untuk melaksanakan proses pembelajaran pada masa pandemi, supaya bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, yang pertama, strategi saya adalah saya aktif mengikuti kegiatan workshop, diklat, webinar, BIMTEK, dan pelatihan-pelatihan lainnya, baik bersifat daring maupun luring. Dan alhamdulillah, dari hasil pencarian informasi ini dan pelatihan ini,
melalui forum-forum ilmiah, baik itu daring maupun luring, saya mengalami perubahan yang sangat signifikan terhadap diri saya dan terhadap siswa saya sendiri. Pandemi ini membuat kita sebagai pendidik dituntut untuk melakukan perubahan dalam strategi pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Adapun strategi pemilihan pemecahan masalah yang saya lakukan, yaitu saya menerapkan model pembelajaran inovatif abad 21 pada masa pandemi. Kita perhatikan, ini adalah contoh pelaksanaan proses pembelajaran secara daring pada masa pandemi yang saya lakukan bersama anak-anak saya. Meskipun pembelajaran jarak jauh, anak-anak masih bisa mengumpulkan tugasnya dengan tepat waktu. Dalam hal ini, kita sebagai guru merupakan ujung tombak yang mempunyai peranan penting dalam membangun generasi emas 2045, di mana siswa harus dibekali keterampilan-keterampilan abad 21. Nah, yang mana keterampilan abad 21 itu yang dibutuhkan oleh siswa kita itu ada 3. Yang pertama, seorang siswa harus dibekali dengan kualitas karakter yang baik, di mana memiliki sikap yang religius, nasionalis, mandiri, integritas, gotong royong, toleransi, tanggung jawab, kreatif, dan peduli lingkungan. Dan ada 4 kompetensi keterampilan yang sebaiknya dikuasai oleh siswa dalam menghadapi abad 21 ini. Yang pertama, berpikir kritis atau critical thinking, kreatif dan inovatif, komunikatif atau communication, kolaboratif atau collaboration. Kemudian, siswa juga sebaiknya menguasai dan mampu melakukan literasi dasar seperti literasi kebahasaan, berhitung, literasi sains, teknologi, informasi dan komunikasi, literasi keuangan, dan literasi budaya dan kewargaan negara. Inilah yang merupakan keterampilan abad 21 yang sebaiknya dikuasai oleh siswa kita, dan untuk mewujudkan ini kita dapat lakukan melalui penerapan model pembelajaran inovatif abad 21. Berdasarkan KKBI, makna inovatif ini adalah solusi yang baru atau kreasi baru. Kebaharuan merujuk pada kebutuhan. Nah, dalam hal ini, sebelum kita menerapkan pembelajaran inovatif, terlebih dahulu seorang guru atau pendidik harus melakukan analisis kebutuhan. Kira-kira model ini cocok dengan tujuan pembelajaran kita. Apakah ini sesuai dengan kemampuan peserta didik kita? Dan apakah model ini sesuai dengan kemampuan tenaga pendidik? Jangan sampai kita menggunakan model pembelajaran, tetapi pendidiknya atau gurunya tidak mampu untuk menerapkannya. Yang kedua, kita melihat secara komprehensif sumber daya pembelajaran yang tersedia. Apakah ada tempat yang nyaman untuk melaksanakannya? Apakah medianya tersedia seperti gadget, handphone, tablet, dan komputer atau laptop? Ada sarana dan prasarananya seperti infocus, proyektor, speaker, dan lain-lain. Ini sangat perlu. Jangan sampai suatu satuan pendidikan melaksanakan pembelajaran inovatif abad 21 tapi tidak melengkapi sumber daya pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran inovatif ini. Teknologi dalam pembelajaran inovatif tidak dipandang hanya sebagai alat, tetapi sebagai cara melakukan hal baru sesuai dengan keadaan dan kebutuhan kurikulum. Bagaimana cara kita untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia atau teknologi untuk menciptakan pengalaman belajar bagi peserta didik kita. Di mana awalnya hanya bersifat sederhana, berupa media cetak, visual, dan berada di depan kelas.
Dan sekarang ini, pada masa pandemi ini, sekarang kita dihadapkan dengan pembelajaran yang berupa media digital, teknologi komputerisasi, dan jaringan internet. Nah, dalam hal ini terjadi transformasi pembelajaran dari pembelajaran konvensional yang di mana materi ajar itu disediakan oleh guru atau berupa buku, dan sekarang sudah bertransformasi menjadi pembelajaran hybrid, yaitu yang berupa materi digital yang dapat di-sharing melalui jaringan internet seperti dokumen, presentasi, video, audio, dan multimedia. Sekarang dengan mudahnya kita dapat mengaksesnya atau mendapatkan referensi pembelajaran yang mendukung pembelajaran inovatif itu dengan menggunakan referensi yang ada, kapan saja, di mana saja dapat kita temukan dengan mudah. Pada intinya, model pembelajaran abad 21 itu sebaiknya itu adalah berpusat kepada siswa. Tidak hanya itu, tercipta kolaborasi antara siswa dengan siswa, guru dan siswa, siswa dengan materi yang tersedia. Kemudian, dalam hal ini menekankan adanya pengembangan keterampilan, bukan hanya pengembangan pengetahuan, di mana keterampilan ini akan bermakna dan bertahan lama, yang akan berguna di masa depan anak didik kita. Kemudian, di sini dituntut untuk anak-anak dipacu untuk meningkatkan kemampuan untuk berpikir tingkat tinggi, kemudian memiliki life skill, dan juga pada hal yang paling penting, ketika kita menggunakan model pembelajaran abad 21 ini, senantiasa kita menciptakan kelompok-kelompok kecil atau tim-tim kecil. Nah, adapun contoh-contoh model pembelajaran inovatif abad 21 pada masa pandemi yang kita dapat terapkan secara bervariasi, yaitu yang pertama, model discovery learning, PJBL, ketiga, problem based learning, yang keempat, model blended learning, yang kelima, model inquiry, 6, model experiential learning, yang ketujuh, model flipped peer learning. Masih banyak sekali model-model yang dapat kita terapkan secara bervariasi. Ini adalah contoh model project based learning. Di sini ada 6 langkah, Bapak Ibu. Yang pertama, pengenalan masalah atau pertanyaan. Yaitu siswa diajak untuk mengamati pertanyaan yang muncul dari fenomena yang ada dengan menonton tayangan video atau slide yang kita kirim melalui Google Classroom atau melalui Zoom. Dari tayangan tersebut, siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan suatu masalah. Langkah yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Siswa dan guru menyusun perencanaan yang memuat aturan-aturan, aktivitas, serta alat dan bahan yang akan digunakan dalam penyelesaian proyek. Yang ketiga, kita menyusun jadwal. Yang paling penting di sini, kita sebaiknya menyusun jadwal, alokasi waktunya, kapan dimulainya, dan kapan batas waktu akhirnya. Yang keempat, memonitor kegiatan dan perkembangan proyek, di mana guru sebagai yang bertugas sebagai fasilitator itu senantiasa memonitoring sejauh mana pelaksanaan proyek siswa kita. Kemudian yang kedua, membuat rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting pada kegiatan proyek. Nah, setelah itu, langkah berikutnya itu adalah menguji hasil, di mana penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai siswa, membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Yang terakhir adalah mengevaluasi. Ini adalah contoh model pembelajaran experiential learning yang berupa memadukan antara pengalaman siswa dengan dunia nyata, dan kemudian diberikan ilmu-ilmu yang baru, dan kemudian berakomodasi dengan pengalaman siswa dan menghasilkan ilmu yang
yang akan bermakna dan tersimpan dan lebih lama dan oleh siswa kita. Ini ada 4 langkah. Kemudian ada model problem based learning, yaitu berupa model pemecahan masalah dan menemukan solusi. Ini ada 5 langkah sintaksnya. Ada model pembelajaran meaningful learning. Ini juga model pembelajaran flipped peer learning. Ada 3 langkah. Sebetulnya ini telah dijelaskan oleh narasumber sebelumnya. Penggunaan TV edukasi atau video kemudian dikirimkan melalui media jaringan itu merupakan penerapan model flipped peer learning, di mana siswa kita berikan tugas untuk mempelajari materi dari konten atau suara edukasi atau TV edukasi yang tersedia. Misalkan TV edukasi yang dirancang sendiri, kalau di Kota Parepare di sini namanya TV Peduli, yang kami gunakan oleh guru-guru di Parepare itu dalam proses pembelajaran selama pandemi, di mana guru-guru itu secara bergantian berjadwal membuat video pembelajaran ditampilkan di TV Peduli di Kota Parepare. Itu adalah contohnya, kita menampilkan satu materi, kemudian anak-anak menontonnya dan membuat rangkuman materinya dan dikirim ke guru melalui email atau WhatsApp. Itu bisa juga kita gunakan Google Classroom. Langkah berikutnya itu adalah studi peer with peer tutor, di mana yang paling penting di sini bukan berarti kita mengirimkan tugas kemudian langsung sampai di situ, tapi perlu adanya ciptakan suatu diskusi antara siswa kita yang berupa tutor sebaya. Kita membentuk suatu kelompok-kelompok kecil atau tim selama pandemi ini, akan melalui WhatsApp, grup WhatsApp antara anak-anak dengan teman kelompoknya, di mana kita mengelompokkan dengan siswa yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibanding dengan kemampuan dan digabungkan dengan siswa yang memiliki kemampuan yang sedang-sedang atau rendah. Artinya di sini kelompok yang kita bentuk itu harus bersifat heterogen. Jangan kita kelompokkan hanya siswa yang pintar, tapi harus divariasikan, harus digabungkan antara siswa yang pintar, siswa yang sedang, dan siswa yang agak kurang. Itu tujuannya adalah supaya terjadi proses tutor sebaya, collaboration antara anak didik kita, meskipun hanya melalui WhatsApp atau melalui grup-grup dan tim-tim kecil. Kemudian setelah adanya kolaborasi dan tutor sebaya, ketika mengerjakan materi, kemudian siswa berkolaborasi mengerjakan tugas kelompok yang diberikan oleh guru dengan memanfaatkan aneka sumber belajar, bisa melalui radio suara edukasi atau podcast, bisa juga melalui TV edukasi, dan juga bisa melalui rumah belajar dan lain-lain sebagainya. Tergantung dari variasi kita, platform apa yang akan kita gunakan dalam mendukung model pembelajaran flipped peer learning ini. Ini adalah contoh pelaksanaan model flipped peer learning di sini yang saya lakukan, di mana siswa saya berikan arahan untuk menonton konten atau menonton TV di TVRI, kemudian mereka merangkumnya dan berdiskusi, dan secara collaboration mereka mengumpulkan tugas berdasarkan hasil diskusinya. Ini adalah contoh model pembelajaran abad 21 dengan model pembelajaran discovery learning yang saya laksanakan secara daring melalui Zoom. Saya juga mengkombinasikan dengan Google Classroom, web, PowerPoint, dan YouTube untuk mendukung pelaksanaan model ini. Dalam hal ini, ketika kita berikan absensi, kita menggunakan Google Form. Sama halnya dengan langkah-langkah pembelajaran ketika kita bertatap muka secara langsung, ini sama juga. Langkah-langkahnya itu selalu diawali dengan pendahuluan, ada salam, bertanya kabar, kemudian setelah itu absensi, dan membaca doa sebelum belajar. Ini saya rekam, saya save, merupakan pengalaman saya tahun 2020. Setelah itu, kita mengatur kesiapan peserta didik,
Seperti biasa kita lakukan apresiasi. Yang paling penting dalam ini kita senantiasa memberikan anak-anak supaya dia melakukan tepuk PPK sebelum belajar. Kemudian kita sampaikan tujuan pembelajaran. Dan inilah penerapannya, langkah-langkah atau sintaks Discover Learning meliputi pemberian rangsangan atau stimulation, saya berupa video yang saya buat sendiri, kemudian kadang juga saya mengambilnya dari YouTube, dan kemudian setelah itu anak-anak diberikan kesempatan dengan teman kelompoknya atau tim-tim kecilnya itu bisa dilakukan collaboration untuk bekerja, mengerjakan tugas itu bisa di rumah, di mana siswa itu bisa bertemu langsung dengan siswa yang memiliki lokasi rumah yang saling berdekatan. Jika ada siswa yang rumahnya berjauhan, itu kita bisa melakukan suatu diskusi kelompok melalui video call, melalui WA, atau bisa juga saya memberikan fasilitas dengan membuat Zoom dengan tim-tim kecil, dengan kelompok-kelompok siswa saya yang ingin berdiskusi dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Kemudian, ini ya, kita perhatikan di sini, ini setelah kita adakan data collection atau processing, atau mengumpulkan data dan mengerjakan tugas yang diberikan, tentunya di sini kita bertemu lagi pada Zoom. Kemudian kita lakukan verifikasi dan tentang tugas yang telah dikerjakan, setelah itu melakukan generalization, yaitu menyimpulkan tugas yang telah dikerjakan secara bersama-sama dengan siswa. Dan jangan lupa ketika kita melakukan pembelajaran itu, kita perlu memberikan reward kepada siswa kita. Ini sangat penting supaya kita merasa dihargai dan semakin termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran. Kemudian kita memberikan evaluasi. Setiap proses pembelajaran kita berikan evaluasi. Evaluasi saya gunakan itu menggunakan Google Form, kadang juga saya menggunakan aplikasi Quizzes. Dan ini dan setelah itu kita melakukan langkah tindak lanjut, yaitu kita menyampaikan materi yang akan datang supaya anak-anak kita bisa mempersiapkan diri. Dan seperti biasa kita memberikan pesan moral, bukan berarti daring ini membatasi kita untuk melakukan langkah-langkah pembelajaran, tetapi melalui daring ini kita bisa menerapkan langkah-langkah seperti biasanya. Tapi sebaiknya waktunya jangan terlalu lama untuk digunakan pada waktu Zoom. Setelah itu kita berdoa setelah belajar bersama siswa. Nah, sedangkan ini adalah contoh penerapan model PJBL di kelas saya sendiri yang dilaksanakan pada tahun 2022, di mana di sini kita lihat bentuk kelas di sekolah saya itu sudah menggunakan plastik ya sebagai penghalang, dan siswa dibatasi jumlahnya yang tadinya berjumlah 27 orang itu dibagi dua sesi menjadi satu kelas itu untuk kali pertemuan itu jumlahnya 13 orang. Tetap kita masih bisa kok membuat kelompok meskipun masa pandemi dan PTMT ini dan terbatas, kita masih bisa melakukan kelompok. Seperti ini bentuknya yang saya buat dari hasil pelaksanaan saya di sekolah saya. Di sini ada langkah yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar pada PJBL, kemudian mendesain perencanaan proyek. Di sini saya mendesain kira-kira proyek apa yang kita laksanakan nantinya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dan kemajuan proyek. Dan di sini siswa mengerjakan tugas LKPD bersama dengan teman kelompoknya. Dan guru di sini tetap memfasilitasi dan monitor kemajuan proyek. Jika ada siswa yang kurang memahami, kita bisa membantunya dan memberikan penjelasan. Kemudian
Setelah itu kita menguji hasil kerja dari proyek siswa kita. Proyek ini bisa dilaksanakan, artinya membutuhkan waktu yang lama, tergantung daripada proyek yang ingin kita laksanakan. Sehingga dalam hal ini perlu adanya pemberian waktu atau timeline, waktu dimulainya dan waktu untuk batas pengumpulannya. Dan setelah siswa itu mengerjakan tugas proyeknya, ini sangat penting, kita harus menguji hasilnya. Apakah hasilnya itu sudah sesuai, kemudian dalam hal ini juga perlu adanya kolaborasi antar kelompok, artinya untuk bekerja sama dan kelompok lain juga sebaiknya memberikan tanggapan atau memberikan idenya tentang hasil kerja kelompok lain. Dalam hal ini, dengan kegiatan seperti ini, itu melatih siswa kita untuk memiliki keberanian untuk bertanya, keberanian untuk berpikir kritis dalam menjawab pertanyaan dan mengemukakan ide dan pendapatnya pada kelompok lain. Seperti ini hasil proyek kelompok kami, kelompok siswa saya, di mana bermacam-macam dan bervariasi tergantung daripada kreativitas kelompok. Yang terakhir itu mengevaluasi pengalaman belajar siswa, di mana siswa menyimpulkan materi pembelajaran, kemudian setelah itu bersama-sama dengan siswa dan guru menyimpulkan materi untuk memberikan penegasan tentang hasil yang seharusnya diharapkan di sini, dan memberikan penguatan kepada siswa kita supaya dia semakin bersemangat mengikuti pembelajaran selanjutnya. Nah, pada intinya strategi yang kedua yang perlu kita lakukan yaitu adalah kita perlu melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran pandemi ini, supaya anak-anak kita di rumah itu lebih terkontrol dan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Jadi perlu adanya komunikasi antara orang tua siswa di rumah. Adapun strategi yang ketiga, yaitu selanjutnya adalah kita menerapkan media menarik berbasis ICT untuk mendukung model pembelajaran inovatif abad 21. Yang pertama, platform online seperti WhatsApp kita pakai untuk membentuk grup-grup kecil, kita menggunakan Google Classroom, bisa juga Google Form. Terus yang ketiga, saya juga terkadang membuat literasi digital dengan membuat ini ya, buku-buku digital yang bisa diakses oleh anak-anak kita dengan hanya mengkliknya, di mana saya menyimpan datanya melalui aplikasi Google Drive. Seperti ini ya, dengan mudahnya anak-anak hanya mengklik buku ini bisa membaca secara digital melalui secara online. Selain itu juga saya menyediakan dua referensi yang non pelajaran seperti referensi ini, buku-buku religi, ataupun buku-buku cerita hebat untuk memberikan variasi pada anak-anak kita. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk senantiasa anak didik kita supaya terbiasa untuk berliterasi, membaca, baik itu secara digital. Kemudian yang keempat, saya menggunakan YouTube untuk membantu saya dalam proses pembelajaran, menggunakan Zoom dan Google Meet juga untuk bertatap muka melalui secara daring, secara online. Sekarang juga menggunakan portal rumah belajar. Dan yang ketujuh, menggunakan Microsoft Office 365. Ini saya menggunakan LCD atau proyektor untuk mendukung proses pembelajaran inovatif saya. Kemudian yang ke-9, saya kadang juga memberikan ice breaking atau quiz ya, supaya anak-anak termotivasi dalam kelas. Kemudian ini tadi ya, yang peer learning, kita menggunakan TV edukasi untuk membantu siswa kita dalam menemukan referensi materi pembelajaran. Dan yang paling penting, seorang guru abad 21 itu harus mampu mengaplikasikan aplikasi-aplikasi editing video seperti KineMaster,
tanpa dan yang lain sangat penting. Karena seorang guru abad 21 itu harus mampu membuat presentasi sendiri, membuat video sendiri, karena harus mampu menggunakan komputer dan laptop. Karena jika kita tidak mampu melakukan hal tersebut, kita akan mengalami ketertinggalan. Jadi, saya harapkan Bapak dan Ibu, mari kita merubah diri untuk menuju guru abad 21. Ini juga contoh penggunaan platform online, yaitu Glositas, di mana saya membuat besar-besar online dengan siswa saya seperti ini, yang berupa blog, kemudian siswa dapat melihatnya. Kemudian saya juga terkadang menyimpan hasil-hasil karya siswa saya itu ataupun proses pembelajaran itu saya simpan di Google Sites, sehingga anak-anak bisa melihat aktivitas proses pembelajarannya itu melalui Google Sites. Alhamdulillah, dengan adanya pelatihan-pelatihan dan juga penggunaan berbagai macam variasi model pembelajaran inovatif ini, dan pengguna platform online ini memberikan hasil yang sangat memuaskan bagi saya, di mana yang pertama, motivasi dan hasil belajar semakin meningkat. Yang kedua, siswa disiplin mengerjakan tugas dan lebih fokus. Yang ketiga, pembelajaran berpusat kepada siswa. Yang keempat, adanya peningkatan keterampilan abad 21. Yang kelima, orang tua siswa mulai terlibat aktif dalam PBM. Bapak dan Ibu guru yang hebat, mari kita bersama-sama bergerak dari hati, kita pulihkan pendidikan. Semoga ini dapat menambah khazanah keilmuan kita. Mari kita bersama-sama mengembangkan keterampilan inovatif dan kreatif. Kemudian, mari kita melatih keterampilan abad 21 siswa kita. Semoga ini dapat menginspirasi rekan guru semuanya dalam mengatasi learning loss. Mari kita wujudkan merdeka belajar. Terima kasih semuanya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Suci telah berbagi praktik baik kepada kami semua yang berada di ruang virtual ini, dan kepada Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat bergabung di kegiatan KGH, kegiatan berbagi praktik baik bersama KGH. Selanjutnya saya akan ke pemateri kedua, yaitu Ibu Darmianti SPD GR yang akan berbagi praktik baik tentang pemanfaatan puisi sebagai media pembelajaran berbasis game. Jadi beliau adalah guru SMP Negeri Satap Lebay yang berasal dari Kabupaten Sopeng, kemudian beralamat di Jalan Kayangan, Kabupaten Sopeng. Adapun beliau sudah berbagi tentang Canva, Class Point School Coach, kemudian Quizzes, Basic Teacher. Aktivitas beliau di luar sekolah, yakni beliau bergabung di komunitas Gurila, Guru Pencinta Alam, KGH, dan beliau juga adalah anggota MGMP Bahasa Inggris. Dan beliau juga merupakan calon pengajar praktik guru penggerak angkatan ke-7 di Kabupaten Sopeng, dan beliau juga merupakan salah satunya calon asesor yang kemarin lolos di Kabupaten Sopeng. Jadi untuk waktu dan kesempatan kali ini saya persilakan kepada Ibu Darmianti untuk berbagi praktik baik tentang bagaimana pemanfaatan kuisi sebagai media pembelajaran berbasis game. Kepada Ibu Darmianti saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih banyak Ibu Erni atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Risman Asli, Kepala Seksi PTK Pendidikan Dasar Kabupaten Sopeng, selaku Ketua dari Komunitas Guru Hidup. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk bisa ikut bergabung pada kegiatan parade berbagi praktik baik dalam rangka menyemarakan Hari Pendidikan Nasional. Baik, yang saya hormati juga kepada teman-teman pengurus dan anggota
guru hidup, Ibu narasumber Ibu Suciayu, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, dan saya berharap, saya berdoa juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang dalam perjalanan, semoga jaringannya tetap optimal untuk bisa tetap mengikuti kegiatan kita sampai sore hari ini. Baik, Bapak Ibu, sebenarnya saya agak ciut setelah melihat dari pemateri-pemateri atau narasumber hebat semua dari hari pertama sampai hari ini. Sebenarnya apalah saya yang akan membagikan tentang pemanfaatan puisis. Ya, semuanya saya tahu guru-guru hebat yang sudah memberikan materinya, yang bahkan pada hadir di siang hari ini pun saya tahu mungkin semuanya sudah mengenal puisis. Kenapa kemudian saya ingin berbagi tentang puisis? Karena seperti yang kita tahu, Bapak Ibu guru hebat, saat ini kita tidak bisa melepaskan peserta didik kita dari gadget, dan gadget yang mereka mainkan di dalam handphonenya itu dominannya semua adalah game. Jadi kenapa harus puisis? Karena puisis itu media pembelajaran yang berbasis game. Baik, Bapak Ibu guru hebat, sebelum saya mulai, saya ingin Bapak Ibu guru hebat kita ice breaking dulu sejenak. Silahkan klik link yang sudah saya kirimkan ke dalam room chat. Kita sedikit refreshing dulu ya sebelum saya memaparkan tentang materi saya. Saya izin share screen ya Ibu Erni ya. Ya, Bapak Ibu guru hebat, silahkan ya, silahkan bergabung melalui link yang sudah saya kirimkan di room chat. Baru ada satu peserta yang bergabung. Saya tunggu ya Bapak Ibu. Apakah tampilannya sudah muncul di layar Bapak Ibu? Sudah. Oke. Oke, sudah ada 4 peserta ya. Bapak Akmal, Ibu Rosmuliana, Ibu Erna, Bapak Jamaluddin, Ibu Siti Nur Almaidah. Baik, saya masih menunggu teman-teman yang lain untuk ikut bergabung. Kita ice breaking dulu sejenak. Semoga ini bisa menghilangkan rasa ngantuk kalau ada yang ngantuk Bapak Ibu ya. Maklum sekarang jam tidur soalnya. Sedikit lagi kita menjelang asar. Baik, 10 orang. Saya tunggu 50% dari peserta. Hari ini pesertanya saya lihat ada 34 orang. Oke. Saya tunggu sampai 17 orang, kemudian saya mulai. Satu menit lagi, apakah ada tambahan? Oke, Bu Nurlina, selamat bergabung. Buat yang belum bergabung, silakan Ibu, ada link yang saya kirimkan di room chat, silakan diklik, kemudian silakan kita bergabung di sini, kita sama-sama ice breaking sejenak. Oke, 10 detik lagi ya. Welcome Ibu AR, Ibu apa Bapak ini ya, menggunakan nama inisial. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Oke. Silahkan dijawab pertanyaannya Bapak Ibu. Wah, Ibu Fahmia nih yang tercepat. Disusul Ibu oleh Ibu Erna, Bapak Akmal, Bapak Jamaluddin, Ibu Rosmuliana. Oke. Wah, Ibu Nur Asia, Ibu Siti Nur Almaidah jawabannya salah Ibu ya, Ibu Ardiana juga. Ibu Nurlina jawabannya salah lagi. Baik. Wah, posisi teratas sekarang Ibu Erna. Ayo Bapak Jamaluddin. Ya, yang lainnya ternyata tidak mau kalah ya. Menempati posisi kedua Bapak Akmal, Masya Allah. Pertanyaan ini gampang saya pikir ya, terkait dengan Hari Pendidikan Nasional.
Oke, saling mengejar. Iya. Bapak Jamaludin masih menempati posisi teratas. Kemudian Ibu Fahmia naik ke posisi ketiga. Wah, Bapak Akmal menyusul nih. Bapak Jamaludin turun ke posisi kedua. Ibu Nurlina nggak mau kalah juga rupanya ya. Ayo Ibu semangat terus. Wah, Ibu Erna naik lagi nih ya, Masya Allah. Oke. Sedikit lagi Bapak Akmal, Ibu Erna sedikit lagi mencapai finish. Ibu Nurlina menyusul. Wah, Bapak Jamaludin, Ibu Fahmia saling berebutan ya di posisi kedua dan ketiga. Oke. Ayo Bapak Jamaludin. Pak Akmal masih di atas nih. Bapak Jamaludin, wah, turun lagi rupanya di posisi keempat. Bapak Akmal sedikit lagi. Ibu Erna, Bapak Hamsil. Oke, Bapak Jamaludin naik lagi ya. Pak Akmal sudah capai finish ya. Ibu Nurlina juga sudah capai finish. Ayo yang lain. Ibu Fahmia, Ibu Arifah juga sudah selesai. Ibu Rosmuliana, Ibu Erna sudah selesai. Ayo, Bapak Jamaludin. Sedikit lagi. Oke. Masih ada 4 orang yang belum selesai. Wah, finally. Bapak Jamaludin akhirnya berhasil ke puncak ya. 3 orang lagi, kita tunggu sebentar sampai finish. Oke, Ibu Rahmania Rahman, sedikit lagi bersama Ibu Suci Novia Ayu dan juga Ibu Siti Nur Almaida. 1 nomor lagi, nah. Oke. 2 orang tersisa ya. Ibu Suci sama Ibu Siti Nur Almaida ini apa udah selesai apa belum ya? Oke. Saya akhiri permainan kita hari ini ya. Baik. Ya, juaranya adalah Pak Jamaludin. Oke, selamat ya buat Bapak. Baik, Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya kita langsung ke materinya. Saya ini share screen lagi ya. Sorry. Saya ke Oke. Silakan Bapak Ibu klik link yang baru saya bagikan kembali. Kita masuk ke materi saya hari ini. Oke, Bapak Jamaludin sudah masuk. Bapak Ibu guru hebat yang lain saya tunggu. Oke, sudah banyak ya. Sudah 4, 5. Oke, silakan saya tunggu. Kita mulai. Baik. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Darmianti. Untuk kesempatan hari ini saya akan memberikan kuisi sebagai media pembelajaran berbasis game. Baik Bapak Ibu guru hebat, kita tahu bahwasannya pembelajaran di kelas itu tidak akan pernah lepas dengan yang namanya media atau sarana sebagai alat bantu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa
tanpa media sepertinya pembelajaran kita di kelas itu ada yang kurang Bapak Ibu ya, karena seperti yang kita tahu bahwasanya media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan agar kita bisa menstimulus peserta didik, merangsang pikiran mereka, perasaan, perhatian, serta minat mereka. Bagaimana supaya mereka bisa interesting dengan pelajaran kita, bagaimana mereka bisa bersemangat untuk mempelajari materi kita. Nah, kalau di sini ada juga nih, menurut National Education Association bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang dengar. Nah, kalau secara umum yang kita ketahui memang adalah media itu ada media visual, audio, dan yang gabungan adalah media audiovisual. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu guru hebat, saya yakin dan percaya bahwasanya ketika kita hanya menghadirkan sebuah gambar di dalam ruang kelas kita, peserta didik saya tahu mereka bersemangat, tapi akan beda situasinya ketika kita bisa menghadirkan media pembelajaran yang ada visualnya, ada juga audionya. Jadi kombinasi antara audio visual. Apalagi ketika media pembelajaran yang kita hadirkan kepada peserta didik tersebut adalah media pembelajaran interaktif yang bisa saling berkomunikasi antara kita dengan peserta didik. Jadi sambil kita memberikan medianya, peserta didiknya pun bisa ikut bergabung di dalam media tersebut. Nah, kenapa harus kuisis Bapak Ibu? Karena kuisis merupakan salah satu media pembelajaran yang di dalamnya itu berbentuk game. Tapi selain dari games itu sendiri, kuisis juga sebenarnya bisa digunakan untuk slide dari materi kita. Seperti yang saya gunakan sekarang ini adalah slide dari tampilan materi saya. Bukan hanya kuisis Bapak Ibu, sebenarnya banyak sekali media yang bisa kita gunakan. Tapi karena untuk peserta didik saya pribadi, saya saat ini mengajar di salah satu sekolah startup berada di lokasi perbatasan Kota Sopeng dan Kota Bone. Itu kalau dari rumah saya jarak tempuhnya 1 jam. Jadi peserta didik saya di sana itu tidak banyak, jumlah pesertanya hanya ada berada di bawah 50 orang. Jadi saya juga heran sebenarnya kenapa ya peserta didik yang berada di batas kota itu mereka sangat bergantung sama gawai atau gadget Bapak Ibu. Apakah memang karena memang anak-anak sekarang semuanya memang seperti itu atau bagaimana? Tapi yang jelas saya melihat kalau peserta didik saya itu sangat suka dengan yang namanya games. Nah, dengan adanya kuisis, saya bilang kuisis ini jadi solusi yang tepat buat saya untuk menggunakan media pembelajaran di kelas. Jadi dengan begitu, peserta didik yang kemarin belajarnya biasa-biasa aja, ketika menggunakan kuisis, semangat mereka menjadi lebih berkembang, semangat mereka menjadi lebih besar untuk mengikuti pembelajaran di kelas saya. Baik Bapak Ibu, saya mau tahu dong Bapak Ibu, ini ada pertanyaan saya. Saya mau melihat aplikasi atau media yang sering Bapak Ibu gunakan untuk presentasi selama ini di dalam kelas Bapak Ibu, apa saja sih? Apakah PowerPoint, apakah ClassPoint, apakah Google Classroom atau Canva? Ya, jadi selain kuisis memang kita ada banyak sekali media yang bisa digunakan ya. Kalau Canva iya lebih bagus juga karena kita bisa mendesain slide-slide tampilan yang akan kita berikan kepada peserta didik semenarik mungkin, sekreatif mungkin ya, agar tampilannya juga lebih indah untuk dilihat. Kemudian untuk ClassPoint sendiri sebenarnya dia kurang lebihnya sama dengan kuisis Bapak Ibu ya. Jadi pesertanya juga bisa ikut interaktif di dalam kelas kita. Hanya saja kalau di kuisis itu saya bilangnya lebih enak dan lebih mudah karena di kuisis itu ketika Bapak Ibu tidak memiliki waktu untuk membuat materi, sudah banyak di dalam kuisis materi-materi yang bisa kita ambil, yang bisa kita gunakan untuk peserta didik dari guru-guru hebat yang sudah membuatnya terlebih dahulu. Baik, 4 orang menggunakan PowerPoint, 3 orang menggunakan Canva. Baik Bapak Ibu ya, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya saya mau tahu lagi dong, ini ada pertanyaan berikutnya. Apakah Bapak Ibu sudah pernah menggunakan presentasi interaktif kuisis di kelas Bapak Ibu? Sudah, belum, oke. Oke, ada yang belum, ada yang sudah. Kalau yang sudah pasti saya yakin Bapak Ibu pasti sangat merasa terbantu sekali ya dengan adanya kuisis ini karena ini adalah cara praktis untuk memberikan apa ya istilahnya, kalau saya itu karena saya dalam mata pelajaran bahasa Inggris
exercise kepada peserta didik saya. Jadi kalau untuk memberikan latihan-latihannya kita buat dalam bentuk kuisis, maka saya yakin peserta didiknya pun akan lebih bersemangat untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi dengan demikian kita akan lebih mudah untuk memberikan assessment kepada peserta didik kita. Baik, ada 5 orang yang belum, ada 3 orang yang sudah. Ya, saya lanjut Bapak ya. Kuisis, apa sih itu kuisis ya? Sudah saya bahasakan sebelumnya, salah satu media yang bisa kita gunakan di dalam kelas kita, yang di dalamnya itu terdapat banyak sekali pilihan kuis dan materi, mulai dari tingkat TK sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Jadi kita bisa memilih, meskipun kita belum membuat atau kita nggak ada waktu nih, misalnya Bapak Ibu, besok saya sudah ngajar, oh ternyata hari ini saya belum buat nih materi pelajarannya, saya belum buat kuisnya. Buka kuisis aja, di sana sudah terdapat banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa kita gunakan untuk diberikan kepada peserta didik kita. Jadi tinggal memilih kelasnya, tinggal memilih jumlah soalnya berapa sih yang kita inginkan, jadi semuanya ada di dalam kuisis. Next, fitur menarik yang ada di kuisis. Yang pertama, kecepatan siswa. Seperti yang tadi kita lihat bersama-sama Bapak Ibu ya, ketika kita mengikuti ice breaking yang sebelumnya saya berikan, itu kan kelihatan Bapak Ibu ya, siapa nih yang paling cepat menjawab, siapa nih yang jawabannya benar, siapa nih yang jawabannya salah. Jadi kelihatan, kita bisa mengontrol peserta didik kita, oh ini anaknya lumayan nih, ini anaknya agak lambat nih menjawab soalnya, kurang lebih seperti itu. Kemudian bring your own device. Jadi kuisis bisa digunakan di laptop, bisa digunakan juga di handphone. Dan kalau untuk handphone, saya pikir sekarang bukan barang baru lagi ya buat peserta didik. Kalau untuk saya sendiri pribadi di sekolah perbatasan itu hanya tinggal 1 orang saja peserta didik saya yang tidak membawa handphone ke sekolah. Kalau untuk SD dari kelas 4 sampai kelas 6 saya pikir semuanya sudah memiliki handphone untuk itu. Kemudian jutaan kuis publik. Nah, jutaan kuis publik ini banyak sekali yang bisa kita pilih di dalam kuisis tersebut. Jadi nggak perlu repot lagi membuat kuis. Yang kelima adalah laporan. Jadi setelah bermain, setelah memainkan kuisnya, kita bisa melihat laporan perkembangannya. Hasil dari kuis yang dimainkan oleh peserta didik itu dapat kita lihat hasilnya. Oke Bapak Ibu, nah, kuisis menawarkan banyak kemudahan melalui fitur import dari platform lain. Jadi misalnya nih, Bapak Ibu akan membuat sebuah slide atau akan membuat kuis, tapi belum membuatnya sama sekali, belum ada bayangan sama sekali. Tapi ketika dipikir-pikir lagi, ternyata sebelumnya Bapak Ibu sudah membuatnya dalam bentuk Canva. Nah, itu bisa kita import ke dalam kuisis. Selain Canva, kita juga bisa memasukkan permainan lain ke dalam kuisis, sepertinya word wall. Ada yang sudah pernah mencoba, mungkin word wall itu kita bisa sinkronkan dengan kuisis Bapak Ibu. Jadi kita bisa main kuisnya ke dalam word wall juga. Kemudian PDF tentu saja, untuk tampilan slide-nya kita bisa masukkan dalam bentuk PDF. Jadi benar-benar kita nggak mati gaya, nggak akan kehabisan ide untuk memberikan pelajaran atau memberikan kuis-kuis kepada peserta. Selanjutnya, oke. Nah, ini adalah sebenarnya video yang saya lakukan ketika memberikan kuisis kepada peserta didik saya, tapi kok sepertinya nggak mau bergerak ya. Ada kesalahan seperti. Baik, kurang lebih seperti yang tadi Bapak Ibu ya. Jalan ya. Maaf Bapak Ibu, mungkin ini sedikit ada gangguan jaringannya. Nah, kuisis ini bisa kita lakukan di rumah maupun di sekolah. Dalam pembelajaran jarak jauh, kuisis pun bisa sangat optimal sekali untuk kita gunakan, karena di kuisis itu kita bisa mengontrol siapa saja peserta didik kita yang sudah ikut bergabung, yang sudah masuk ke dalam kelas kita, dan siapa saja peserta didik kita yang benar-benar antusias untuk mengikuti pembelajaran atau mengikuti kuis yang kita berikan. Seperti yang tadi terlihat ketika saya melakukan ice breaking, itu kelihatan peserta-pesertanya, siapa saja yang sudah bergabung, siapa saja yang belum masuk, seperti itu. Jadi kita bisa tahu, oh yang si Miska misalnya belum masuk, si Rio udah masuk, dan seperti itu. Baik, lanjut lagi ke slide berikutnya. Mohon maaf karena sepertinya video pembelajaran saya nggak terbaca ya. Berikutnya. Oke, kelebihannya di kuisis Bapak Ibu. Materi atau tugas-tugas atau latihan-latihan yang kita berikan
Ini lebih bagus lagi ketika kita memberikan ulangan harian ya. Ini kuisisnya bagus sekali. Kenapa? Karena kita tidak perlu khawatir lagi peserta yang satu dengan yang satunya saling contek-contekan, karena pertanyaan serta jawaban di dalam kuis itu bisa kita acak. Jadi meskipun pesertanya berdekatan, it's okay, itu bukan sebuah masalah, karena di kuisis pertanyaan yang muncul serta opsional jawaban yang muncul itu tidak berurutan atau tidak sama dengan peserta yang satu dan peserta yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah laporan. Jadi laporan seperti yang saya bahasakan tadi, tentu saja ini menjadi data kita seorang guru untuk melihat siapa nih pesertanya yang nilainya bagus, siapa nih pesertanya yang bisa menjawab latihan-latihannya dengan baik. Jadi dengan begitu data yang kita miliki ini dapat menjadi acuan untuk kita membuat kuis berikutnya, untuk kita melakukan remedial misalnya. Kemudian ada namanya redemption question. Nah, jika redemption question ini kita aktifkan, maka ini sama dengan memberikan golden ticket kepada peserta didik kita. Jadi, kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjawab kembali pertanyaan yang sebelumnya mereka jawab dengan salah. Jadi, mereka bisa menjawab kembali, memilih opsional pilihan jawaban yang lain yang menurut mereka itu jawaban yang benar. Baik, selanjutnya sepertinya jaringan saya agak kurang bersahabat ya Bapak Ibu. Oke, ya. Kenapa sih harus kuisis ya? Karena saya pikir seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Suci Ayu tadi, bahwa memang sekarang ini kita tidak bisa memungkiri bahwa kita sudah di era digital, Bapak Ibu. Jadi kita pun harus jadi guru abad 21 yang melek akan teknologi. Karena seperti halnya filosofi Ki Hajar Dewantara, kita harus menuntun murid-murid kita berdasarkan dengan kodrat zamannya. Ya, karena sekarang peserta didik berada di abad 21, mau tak mau kita harus dituntut untuk menjadi guru yang bisa juga memberikan memberikan pembelajaran yang memang sesuai dengan zaman anak-anak sekarang. Jadi kalau sekarang udah pakai handphone, ya berikanlah materi-materi yang memang menggunakan handphonenya. Jadi bisa menggunakan handphonenya. Karena saya pikir anak-anak itu sangat susah banget kalau mau dilepasin dari handphonenya masing-masing. Di kelas aja ketika kita belajar, coba deh perhatikan, pasti ada aja anak-anak ya yang secara sembunyi-sembunyi membuka handphonenya, entah itu untuk update status atau mungkin melihat sesuatu di dalam layar handphonenya, saya nggak tahu. Yang jelas kalau di sekolah saya sih kurang lebih seperti itu. Jadi akhirnya dengan kuisis ini, alhamdulillah saya melihat antusiasme mereka untuk belajar jauh lebih baik. Hasil-hasil dari latihan-latihan yang saya berikan alhamdulillah juga sudah mulai membaik dari sebelumnya, apalagi setelah pandemi ya. Jadi pembelajaran jarak jauh membuat mereka jenuh mungkin ya belajar dari rumah. Nah, dengan adanya media-media baru, kuisis, ada media lainnya juga, tentu saja ada kelas poin, ada Canva, itu memberikan nuansa baru di dalam kelas kita, tentu saja. Anyway, kok ini nggak mau berpindah ya slide-nya. Maaf ya Bapak Ibu, sepertinya jaringan saya agak kurang bersahabat nih. Slide selanjutnya nggak mau bergerak ya. Enggak mau. Maaf ya, saya stop share dulu ya Bapak Ibu. Ini ada trouble dengan jaringan saya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai lagi.
Iya, silakan Bapak yang mau sholat mungkin silakan bisa sholat dulu ya. Soalnya udah azan juga. Ini saya lanjutkan soalnya tinggal dikit lagi Bapak Ibu ya. Cuman nggak tahu ini kenapa tiba-tiba nggak mau gerak ini slide-nya. Kayak naon nih ya. Oke. Jadi kuisis itu Bapak Ibu ya benar-benar menjadi solusi buat saya nih di sekolah saya kepada peserta-peserta saya, karena dengan memberikan kuisis ini menjadi salah satu lagi media pembelajaran yang kreatif yang bisa kita berikan kepada peserta didik. Ini kok nggak masih selanjutnya. Maaf Bapak ya, saya stop dulu. Nggak tahu ini ada apa, kenapa dia seperti ini. Kenapa dia nggak bergerak. Saya harus tutup dulu kuisisnya. Maaf ya Bapak Ibu, sepertinya ada trouble jaringan. Saya mau buka kembali dari awal, semoga masih bisa. Bapak Ibu bisa join lagi satu atau dua orang supaya saya bisa membuka slide saya. Soalnya harus ada yang join dulu baru bisa terbuka. Bapak Ibu bisa klik link yang saya kirimkan ke dalam chat. Itu ada. Boleh ada yang gabung. Oke, makasih Ibu ya. Semoga ini bisa bergerak sih slide-nya. Nggak tahu ini kenapa nggak mau gerak. Karena jaringan atau Oke, saya share screen ulang ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu tampilannya seperti ini ya. Udah muncul tampilan layar saya? Sudah. Oke, siap. Ya, saya lanjutkan Ibu ya. Ini tampilan laporannya kurang lebih seperti ini. Jadi semua games yang sudah kita mainkan itu akan tampil seperti ini. Kemudian laporannya itu tentu saja bisa kita cetak. Kita cetaknya dalam bentuk PDF atau pilihan keduanya kita bisa cetak dalam bentuk Excel. Jadi ini terserah kita. Kemudian mencetaknya pun kita bisa mencetaknya perorangan atau bisa sekaligus semua siswa dalam satu kelas tersebut. Ya, selanjutnya, nah sedikit tips yang mungkin bisa dicoba untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan kreatif. Yang pertama, libatkan komunikasi dua arah ya. Tentu saja kita harus berinteraksi dengan peserta didik kita. Kemudian mengemas materi pelajaran dengan menarik. Kalau ini sih tergantung dari kreativitas masing-masing personnya Ibu ya, bagaimana kita memberikan tampilan yang baik kepada peserta didik kita di kelas. Kemudian lakukan evaluasi pembelajaran, berarti kita harus selalu juga berdiskusi dengan peserta didik. Misalnya media yang saya berikan ini hari ini bagaimana, menurut kalian apa sudah menyenangkan atau memang masih ada yang perlu diperbaiki kembali. Kemudian gunakan strategi dan metode pembelajaran yang sesuai. Ini tadi sudah dijelaskan sama Ibu Suciayu ya. Ada berbagai banyak sekali strategi yang bisa kita gunakan. Itu tergantung dari situasi sekolah kita dan juga tentu saja situasi dari peserta didik kita sendiri. Buat suasana belajar menjadi lebih nyaman dan menyenangkan, berarti ini kita harus melihatnya dari dari pandangan siswa, dari cara pandang siswanya. Jangan sampai nih kita merasa pasti nih pembelajaran saya hari ini menarik, tapi tiba-tiba ternyata nggak sesuai sama peserta didiknya, ternyata peserta didiknya nggak sependapat sama kita. Jadi suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan itu tentu saja kita harus lihat dari peserta didik kita.
Baik, selanjutnya Bapak Ibu, sebelum terakhir mungkin saya mau minta dong refleksinya untuk hari ini terkait dengan materi kuisis yang saya berikan. Bapak Ibu boleh klik tanda tambah yang ada di dalam ini. Oh maaf, sepertinya Bapak Ibu harus masuk dulu tadi di kelas ini, di dalam kuisis saya. Silakan klik link terakhir yang saya kirimkan di kolom chat. Kemudian saya meminta Bapak Ibu dong untuk menuliskan nama dan asal sekolahnya di dalam Padlet ini. Jadi kuisis seperti yang saya bahasakan tadi bukan hanya sekedar games, bukan hanya sekedar media pembelajaran yang bisa digunakan untuk memberikan latihan kepada peserta didik kita, tapi juga bisa kita gunakan untuk menampilkan slide materi seperti yang saya lakukan sekarang. Jadi slide materi saya ini yang saya gunakan di kuisis. Jadi kita bisa membuat materinya di kuisis, membuat slide-nya juga dari kuisis. Nah, untuk saat ini saya mengintegrasikan Padlet ke dalam kuisis. Nah, saya mau minta dong Bapak Ibu guru hebat semuanya, silakan masukkan pesan dan kesan Bapak Ibu terkait kuisis serta media pembelajaran yang selama ini Bapak Ibu gunakan di dalam kelas Bapak Ibu. Saya tunggu ya Bapak Ibu, silakan upload foto Bapak Ibu, kemudian nama dan asal sekolah Bapak Ibu dari mana, kemudian silakan tuliskan di bawahnya kesannya tentang kuisis ini, kira-kira nanti mudah nggak untuk digunakan di dalam kelas atau seperti apa, kemudian media yang sering Bapak Ibu gunakan di dalam pembelajaran Bapak Ibu ini. Ini saya, kemudian asal sekolah, foto, dan juga kesannya dari kuisis. Wow. Jaringannya nggak memasukkan refleksinya hari ini tentang materi kuisis. Ya, saya berharapnya sih semoga nanti Bapak Ibu juga bisa menggunakan kuisis di dalam kelasnya. Karena di kuisis itu benar-benar sangat memudahkan kita memberikan kuis-kuis dan materi kepada peserta didik. Karena di dalamnya memang sudah banyak sekali ribuan kuis yang sudah dibuat oleh Bapak Guru hebat lainnya yang digunakan, yang bisa kita gunakan langsung. Jadi kalaupun misalnya, oh ya nggak apa-apa, Bapak Novi nggak apa-apa ya Pak ya, maaf Ibu. Kemudian apa namanya, tadi ngomongnya sampai mana ya? Ya materinya. Jadi materinya ada banyak sekali. Misalkan pun di dalam materi tersebut Bapak Ibu tidak ingin menggunakan semua pertanyaan di dalam kuis tersebut, kita bisa menyuntingnya dan kita bisa menambahkan atau mengurangi sesuai dengan kebutuhan di dalam kelas kita. Jadi di situ nanti boleh Bapak Ibu cari. Nanti kita ada filternya di dalam kuisis tersebut, bagaimana sih memilih materinya, bagaimana memilih kuisnya, kemudian bagaimana oke, sudah ada nih Ibu Ella Rokaya dari SMP 5 pada Herang. Oke. Ibu pesan kesannya gimana Ibu tentang kuisis nih? Apakah kira-kira nanti bisa digunakan di kelasnya atau seperti apa? Kemudian media pembelajaran yang Ibu Ella gunakan selama ini di kelasnya itu ada apa aja Ibu ya? Siapa tahu saya belum pernah menggunakan media yang digunakan oleh Ibu Ella, saya mau berbagi dong Ibu. Nanti saya mau belajar lagi. Kira-kira kalau media pembelajarannya Ibu Ella itu kayak gimana ya di SMP 5 pada Herang? Oke. Ibu Hera ini bisa menuliskan Ibu Hera di dalam Padletnya. Itu nanti tinggal masukin kalimat di bawah ininya, di bawah fotonya Ibu, boleh langsung masukin ininya. Oke, sudah ada 9 orang yang bergabung. Saya tunggu, ini baru Bu Ella yang masuk. Oke. Ibu Ella boleh aktifkan mikrofonnya Ibu Ella. Saya mau ini dong Ibu Ella jawab nih. Ibu Ella ini bisa nggak ini nulis di bawah fotonya di dalam Padlet Ibu Ella?
bagaimana nih pendapat Ibu Ella tentang puisis, terus Ardiana, Ibu Ardiana dari UPT SMP SD 53 Welong. Oke, Ibu Ardiana masuk ya. Aku ini dong Ibu, Ibu Ella sama Ibu Ardiana, saya minta ini dong Ibu, saya minta pesan-pesannya tentang puisis, kritik saran mungkin dari materi puisi saya hari ini. Kemudian saya juga mau lihat atau saya mau tahu nih media pembelajaran apa yang Ibu Ella sama Ibu Ardiana gunakan dalam kelas Ibu. Mungkin nih ada yang belum pernah saya pakai, saya mau belajar dari Ibu berdua. Oke, buat yang Bapak Ibu guru hebat lainnya saya tunggu ya. Ibu Erna, Ibu Siti Sania, Ibu Siti Nur Almaidah, Bapak Jamaludin, Ibu Arifah, Bapak Jamaludin 02, Ibu Rosbuliana, Bapak Jamaludin ada double ya, sama Ibu Siti Sania. Saya tunggu ya refleksinya. Kemudian saya lanjut aja. Bapak Ibu tetap saya tunggu refleksinya ya di dalam Padletnya. Nanti akan tampil kok nanti. Saya lanjut ke slide berikutnya dulu. Nah, buat Bapak Ibu yang mau mendaftar akun kuisis ini bisa klik nanti link yang di sini. Nanti saya akan kirimkan ke dalam room chat ya setelah ini. Kalau di sini bisa di copy langsung linknya mungkin seperti ini. Saya kirimkan ke room chat Bapak Ibu ya. Saya nanti kirimin ke room chatnya, copy linknya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau daftar kuisisnya bisa langsung klik link yang saya kirimkan, terus nanti pilih menggunakan Gmail yang Bapak Ibu miliki. Nanti pilih sekolah, karena di situ ada pilihan sekolah dan bisnis. Nanti setelah itu Bapak Ibu pilih I'm a teacher. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Baik, saya kembali ke Padlet dulu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu. Pesan-kesan tentang kuisis hari ini belum ada tambahan rupanya ya. Baik, akan tetap saya tunggu Bapak Ibu ya refleksi kita hari ini. Ini baru Ibu Ardiana yang masuk sama Ibu Ella Rokayah. Baik, terima kasih untuk atensinya untuk sore hari ini. Terima kasih, demikian yang bisa saya berikan. Sebenarnya saya malu untuk berbagi seperti ini, tapi ada seorang teman saya yang saya jadikan seorang guru besar bagi saya, bahwasanya untuk berbagi tidak perlu menunggu gelas itu penuh. Sedikit air dalam gelas ketika dibagikan kepada orang yang dahaga akan jauh lebih bermanfaat ketika kita mengkonsumsinya sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kekurangan pasti datangnya dari saya karena kesempurnaan hanya milik Allah. Sekian yang bisa saya untuk kelanjutannya tentang kuisis, bisa buka kelas untuk mempelajari kuisis lebih lanjut lagi, dan di sana juga Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat 32 JP dari kuisis. Oke, sekian dari saya Ibu Erni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Olga, sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Dan terima kasih kepada kedua narasumber hari ini. Terima kasih atas praktik baik yang telah dibagikan kepada kami yang berada di ruang virtual ini. Dan selanjutnya, baik Bapak Ibu, saya persilahkan kepada Bapak Ibu peserta untuk bertanya kepada kedua narasumber terkait dengan best practice yang telah dipaparkan oleh kedua narasumber tadi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada kedua narasumber, saya persilahkan dengan hormat. Open mic dan silakan raise hand untuk bertanya, mengajukan pertanyaan kepada narasumber siapa. Silakan. Ya, silakan Bapak Ismail, Bapak Amsil. Ya, sekali lagi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan kedua narasumber yang telah dipaparkan tadi. Saya, Ya, silakan Ibu Haja Arifah. ya, saya ingin menanyakan, saya tertarik dengan metode model pembelajaran yang dipaparkan oleh Ibu Suci Novi. Ya. Ya, yang ingin saya sebenarnya hanya ingin mengkonfirmasi
eh, tadi Ibu Novi sempat menyebutkan beberapa model pembelajaran seperti blended learning, flipper, project based learning dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, yang sebagai model pembelajaran inovatif, apakah Ibu Novi sendiri secara pribadi melakukan renewal terhadap metode-metode tadi ini? Kan beberapa metode ini ada memang yang pada dasarnya bisa dilakukan secara daring dan ada yang beberapa yang harus kita luring. Nah, yang ingin saya tanyakan itu Bu, apakah Ibu melakukan renewal, melakukan pembaharuan terhadap beberapa metode ini atau tidak? Terima kasih. Ya, silahkan Ibu Novi. Terima kasih Ibu Haja Arifah. Tadi saya sudah memunculkan beberapa contoh model-model pembelajaran, dan dalam hal ini model-model yang saya tampilkan tadi itu adalah merupakan contoh model yang kita bisa gunakan pada masa pandemi ini. Tapi dalam hal ini ada beberapa model yang tentunya terbatas kita laksanakan secara daring saja, seperti model pembelajaran PJBL, sangat membutuhkan pertemuan untuk membimbing anak-anak kita. Tapi kalau model flipped learning, model blended learning, dan model experiential learning, discovered learning itu bisa kita laksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom, Google Meeting, seperti yang tadi ini saya ingin share dulu. Tadi yang saya bawakan ini ya, seperti tadi contoh model discover learning. Tentunya pada awalnya kita merasa kesulitan, tapi ini bisa digunakan secara daring. Ternyata bisa ya, karena saya pernah mencobanya melakukan hal ini pada tahun 2020. Alhamdulillah ini berhasil. Anak-anak antusias dalam proses pembelajaran ini. Bahkan saya sempat melakukan penelitian dengan penggunaan model discover learning ini dengan melalui Zoom Clip Meeting. Tapi dalam hal ini perlu ada kombinasi antara WhatsApp, penggunaan PowerPoint, dan YouTube. Ini bisa membantu kita meskipun pada masa pandemi. Dan juga sangat penting sekali ketika kita ingin melakukan model ini, discover learning ini yang berupa siswa melakukan penemuan sendiri. Contoh materi yang saya lakukan di sini adalah tentang penemuan sifat-sifat magnet. Dalam hal ini kita merangsangnya memberikan stimulus rangsangan berupa video pembelajaran. Kemudian anak didik kita memperhatikan dan mengamati, dan kita berikan dia masalah dan tugas. Kemudian dia selesaikan secara berkolaborasi. Tapi di sini anak-anak meskipun dia berjauhan rumahnya, ketika timnya dibentuk, itu mereka bisa bertemu tetap muka melalui cara daring, bisa melalui grup WhatsApp, mereka berdiskusi, bisa juga melalui video call. Dan ini pernah semua dilakukan oleh siswa saya sendiri. Alhamdulillah, mereka dapat berdiskusi dan berkolaborasi. Bahkan mereka sempat merekam proses diskusi mereka dengan menggunakan aplikasi tangkap layar ya di HP. Terkadang juga jika anak didik saya merasa kesulitan untuk melakukan pertemuan tim secara daring, saya menggunakan memfasilitasi dengan Zoom. Kemudian melalui Zoom dengan tim-tim kecil mereka, misalnya kelompok magnet ladam, ada 5 orang, saya buatkan dia Zoom meeting, kemudian Zoom, kemudian pertemuan di sana, kemudian mereka berdiskusi secara daring, bisa. Dalam hal ini pada awalnya memang kita merasa kesulitan, karena ini merupakan hal baru bagi kita, karena kita tidak bisa menggunakan Zoom, Google Meet. Ternyata setelah kita melakukan pembaharuan,
budaya dalam pendidikan ini, kita mengikuti beberapa pelatihan dan mendapatkan pengalaman. Ternyata Zoom ini bisa kita gunakan dalam penerapan model pembelajaran abad 21 ini seperti model discover learning. Dan yang tadi model-model ini semua bisa digunakan. Yang tadi saya sebutkan beberapa di sini. Inilah contoh model abad 21 kita bisa gunakan meskipun secara daring. Tapi dengan cara kita komunikasikan dengan pembelajaran hybrid atau pembelajaran yang menggunakan media digital seperti platform online, Google Classroom, WhatsApp, kemudian Zoom, dan masih banyak lainnya. Dan kita bisa komunikasikan untuk menggunakan model ini. Jadi, tapi di sini ada batasan ya. Ini model inquiry. Model inquiry ini mungkin kita akan merasa kesulitannya dalam penerapannya, tapi masih bisa. Karena betul-betul siswa itu melakukan penelitian secara ilmiah, di mana membutuhkan langkah-langkah yang bersifat ilmiah dan penyelidikan yang lebih mengkhusus. Dan ini juga project based learning. Ini masih bisa dilaksanakan seperti tadi yang saya perlihatkan contohnya. Ini saya bisa laksanakan dengan PTMT terbatas. Masih bisa pada PTMT terbatas ini. Contoh ini ya. Ini adalah contoh PJBL. Di mana siswa diberikan tugas membuat proyek poster, membuat proyek clipping. Bahkan juga saya pernah mencoba menyuruh siswa saya untuk membuat video interaktif, membuat pidato, kemudian mereka sendiri mengeditingnya, atau berupa proyek digital, itu bisa kita lakukan, tetapi pada masa pandemi, tapi dalam proses PTMT terbatas. Tapi kalau secara daring atau pandemi mungkin bisa, tapi akan kita sebagai guru akan merasa terbatas untuk menjelaskan langkah-langkahnya. Tapi yang ini yang pernah saya coba PJBL, saya coba dengan masa baru-baru ini pada tahun 2022 pada PTMT terbatas. Tapi siswanya jumlahnya sedikit, di mana kita masih bisa melakukan pertemuan pembelajaran, akan tetapi dibatasi dengan jumlah siswa karena kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan, ya. Nah, seperti itu, Bu. Terima kasih. Iya, bagaimana dengan Ibu Hajari, Pak? Ya, terima kasih untuk jawabannya. Jadi, misal kita hanya terfokus pada yang ingin saya tanyakan, apakah kita hanya terfokus pada model 8 tadi ya, model, apakah ini bisa untuk misalnya cooperative learning, Bu? Bisa, Untuk bisa. karena kan untuk cooperative learning kita harus memanfaatkan kekompakan anak-anak. Apakah itu bisa kita lakukan secara daring, Bu? Atau menurut Ibu, apakah Ibu pernah menerapkan atau bagaimana, Bu? Bisa Ibu. Apalagi kalau cooperative learning itu adalah pembelajaran berupa kelompok. Dalam hal ini, model bola yang tadi saya perlihatkan tadi itu, contoh-contohnya itu semuanya itu mengandung sintaks pembentukan cooperative learning atau pembentukan kelompok. Jadi kelompok itu kita bisa ciptakan bukan hanya secara tatap muka, secara langsung, tapi bisa diciptakan, dibentuk secara daring dengan cara kita membuat grup-grup kecil melalui WhatsApp. Contohnya saya membuat grup, ada grup Indonesia, grup Malaysia. Artinya kita memberikan nama-nama grup atau tim kelompok yang bisa menambah pengalaman siswa. Contohnya misalnya saya memberikan nama kelompoknya sesuai dengan nama-nama negara di Asia. Kemudian saya bentuk kelompoknya itu melalui grup WhatsApp. Itu bisa. Dan mereka bisa berdiskusi melalui grup kelompoknya tersebut. Namun dalam hal ini, ketika membentuk tim kelompok, saya hadir dalam kelompok tersebut. Saya minta kepada siswa saya untuk memasukkan saya pada tim-tim kelompok tersebut. Dan melalui tim tersebut, saya terkadang melakukan video call bersama dengan siswa saya melalui tim tersebut secara bersamaan. Kan sekarang WhatsApp kan sudah bisa digunakan secara konferensi
dengan memanggil keseluruhan anggota kelompok dengan satu kali mengklik saja. Itu kita bisa berdiskusi, kita bimbing anak-anak kita melalui daring. Memang di sini membutuhkan waktu, di mana ibu guru atau pendidik itu harus memberikan waktu kepada anak kita, meluangkan waktu ketika membimbing anak kita. Jadi kita bisa membentuk tim secara daring dengan contohnya misalkan menggunakan WhatsApp, atau juga kita membentuk tim dengan menggunakan Zoom. Kita mengundang siswa kita dalam tim-tim kecil, kemudian kita diskusi melalui Zoom. Bahkan juga kita bisa membentuk kelompok kecil melalui Google Classroom. Itu lebih bagus lagi, di mana anak didik kita dibentukkan tim-tim kecil melalui aplikasi Google Classroom. Dan di sana kita minta kepada siswa kita untuk menanggapi, memberikan pendapatnya, berkolaborasi untuk mengemukakan idenya dan memecahkan masalah yang ada, yang berkaitan dengan tugas yang diberikan. Jadi ini Bu, kesimpulannya bahwa semua model model inovatif ini, ABA 21 ini, ditekankan itu harus collaboration. Jadi sudah ada integrasi pembelajaran kooperatif. Jadi tidak ada lagi pembelajaran yang bersifat personal sendiri-sendiri, individu. Tetapi di sini diharapkan siswa itu membentuk suatu collaboration di antara mereka, jadi tidak ada lagi kerja secara sendiri-sendiri. Seperti tadi itu model peer-to-peer learning. Meskipun dia merangkum materi melalui rumahnya sendiri, tetapi dia tetap harus berdiskusi dengan teman-teman kelompok kecilnya untuk memahami lebih dalam tentang materi yang ditemukan sendiri melalui menonton TV atau konten video yang diberikan oleh ibu guru atau bapak dan ibu guru. Seperti itu, Bu. Bagaimana, Ibu? Ya, terima kasih kepada Ibu Novi. Sangat jelas sekali jawaban dari Ibu Novi. Kemudian kepada Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, jadi saya atas nama pengurus KGH mengucapkan terima kasih kepada kedua ibu narasumber kita pada hari ini yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi kepada kami yang berada di ruang virtual ini. Terima kasih kepada para peserta yang masih on sampai di akhir kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya informasikan kepada Bapak Ibu peserta untuk mengisi link absen yang berada di kolom chat. Kemudian sebelum kita akhiri, silahkan open videonya supaya kita bisa foto bersama. Kepada Bapak peserta, kita adakan sesi foto di akhir kegiatan. Dan kami informasikan juga kepada Bapak Ibu bahwa besok kita akan kembali di kegiatan yang sama di ruang virtual link yang sama. Ini udah mulai foto apa gimana? Iya, sudah. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi agen perubahan di dunia pendidikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.